Ya, ya. Selamat berjumpa kembali ya untuk pertemuan kali ini dari pertemuan materi mata kuliah Desain Arsitektur 1, Arsitektur 2 ya, maaf ya. Nah, untuk pembahasan kali ini nanti saya akan membahas masalah yang namanya landscape dan pertamanan, yaitu bagaimana caranya mengimplementasi landscape dan tamannya. Nah, kalau untuk yang kemarin, kalau untuk pertemuan sebelumnya, saya membahas masalah implementasi atau masalah perancangan dari landscape-nya itu sendiri. Nah, tapi sekarang kita sudah beralih atau landscape yang kemarin kelihatannya sampai di pembuatan itu ya, apa ini, arsitektur pertamanan ya kemarin. Nah, pada arsitektur pertamanan kelihatannya. Nah, berarti kalau kemarin ini masih pembahasan mengenai konsep taman. Nah, nanti untuk pertemuan kali ini kita sudah mulai penerapannya. Bagaimana cara penerapan dari landscape-nya. Nah, tentunya untuk penerapan dari landscape ini tidak ketinggalan juga, yaitu bagaimana kita akan, nanti saya akan membahas merupakan gaya taman. Nah, model-model taman itu seperti apa? Ya, pokoknya karena di sini untuk desain landscape ya yang paling tidak ketinggalan selain lahan, ya, ada lahan dan jangan lupa ada biotiknya, yaitu alam. Nah, yang paling banyak sendiri yaitu tumbuhan atau taman. Nah, itu yang kemarin ya, yang dibahas. Nah, sekarang untuk hari ini saya membahasnya yaitu mengenai implementasi dari taman itu sendiri. Nah, bagaimana caranya Anda mengelola taman? Tentunya kita kalau mengelola taman tidak asal tanam, ya, tapi kita juga harus tahu model-model dari taman, ya, model-model dari taman seperti apa, dan gaya taman juga seperti apa. Nah, taman nanti seperti apa nanti yang dibahas ya. Nah, jadi kita ya hampir sama lah seperti di dalam desain interior ya. Kalau interior dalam mesti punya gaya. Nah, di dalam taman juga nantinya kita juga punya gaya sendiri. Nah, untuk gaya itu nanti kita bisa lihat untuk presentasinya. Nah, oke ya. Nah, tadi sebelum saya mulai, saya memberikan dulu pengumuman dulu yang barusan masuk ya. Jadi nanti untuk absensimu, ya, untuk absensi perkuliahan setelah video dari kuliah online ini saya masukkan ke dalam mana Siakap. Ya, jadi saya masukkan dulu ke Siakapnya, baru nanti Anda absensinya di situ. Ya. Tapi jangan lupa untuk absensi tetap seperti kemarin, Anda tinggal masuk ke Siakap dan beri komentar hadir, ya seperti biasa. Nah, kemudian untuk linknya, untuk link ini saya dulukan ke WA Anda masing-masing ya. Jadi bisa masuk dulu, soalnya nanti ini saya menggunakan Zoom, berbeda nanti dengan menggunakan yang Jitsi. Ya, kalau untuk yang Zoom ini harus direkam dulu, baru nanti saya share. Ya, kalau untuk yang model Jitsi itu bisa live langsung. Ya. Bisa di dalam live langsung ya. Oke, nah sekarang saya mulai dulu untuk presentasinya.
Ini saya mulai untuk presentasinya ya. Yaitu saya membahasnya mengenai landscape dan pertamanan. Nah, sekarang kita melihat dulu landscape-nya. Nah, kalau kemarin yang barusan masuk ini ya, kemarin masuk ke dalam konsepnya. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi landscape dan taman. Jadi pada intinya dalam merancang khususnya untuk sebuah rumah ya, atau tempat tinggal, biasanya terdapat beberapa material, ya, material pelengkapnya baik di bagian eksterior maupun interiornya. Ya, demikian pula untuk membangun sebuah taman, ya ini sama saja ya ini ya. Nah, tentunya ya sudah banyak ya ini ya. Nah, bagian pelengkap ini tentunya memiliki fungsi yang banyak, yaitu yang salah satunya memperindah bangunan yang telah ada maupun menilai dari segi estetikanya. Ya, kita bisa mengenalnya beberapa jenis gaya taman dan bisa menerapkan pada hunian yang modern sekarang. Ya. Nah, sekarang saya membahas masalah gaya-gaya taman. Nah, ini ada gaya-gaya taman ya. Kemarin kalau untuk interior juga Anda sudah mengenal namanya, juga ada gaya-gaya desain interior. Ya, kalau ini ada juga yang namanya gaya-gaya taman. Jadi nanti bisa dilihat seperti apa. Nah, yang pertama dulu. Nah, ini yang dinamakan dengan gaya Mediterranean. Ini yang paling banyak ini ya. Ini yang paling banyak dibuat. Gaya ini yang paling cocok dipadukan dengan bangunan rumah yang sifatnya minimalis. Yang kaitannya seperti kemarin, minimalis ya. Terlebih nanti jika pemilik rumah ingin mendapatkan kesan kalem. Ya, kalem yang santai, ya, monokromatik. Ya, namanya santai dan monokromatik. Monokromatik ini ya tidak kalau istilah Jawanya tidak terlampau banyak ya, ornamen atau tidak terlalu banyak macam-macamnya. Nah, gaya taman ini memiliki karakter desain yang dapat menampilkan berbagai jenis tekstur, bentuk tanaman, dan warna hijau. Karena biasanya kalau gaya Mediterranean paling banyak ya mesti penutup tanah ya, pada rumput. Nah, yang paling dominan sendiri yaitu warna hijau. Nah, paling dominan sendiri ya, khususnya ini bisa Anda lihat biasanya kalau untuk taman-taman yang sekarang juru taman biasanya membuat yang seperti ini. Ya, dominannya warnanya hijau. Kemudian penggunaan tanamannya seperti agave, ya, yucca, nolina, sikas. Nah, ini yang bergaris tegas dapat mudah berdampingan dengan tarikan garis arsitektur yang sama tegasnya. Ya, jadi tumbuhan-tumbuhan ini yang sekiranya mudahlah ya, kita atur untuk jenis tanamannya, ya, model garisnya juga kelihatan. Ya. Jadi penggunaan tanaman ini ya, penggunaan tanaman agave, yucca, atau jenis nolina ini, ya, sikas, ya, model-modelnya ini paling banyak digunakan untuk gaya Mediterranean. Ya, seperti itu. Ini contoh dari gambarnya ya, seperti ini ya. Contoh dari gambarnya. Nah, ini contoh dari gambar Mediterranean. Ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini gaya tropis. Gaya tropis yang biasanya dimiliki oleh Indonesia, ini gaya tropis. Nah, untuk tampilan hunian yang lebih lembut, ya, jenis tanaman ini dapat menjadi pilihan.
garis-garis organik yang ditimbulkan dari taman tropis dapat menetralkan garis tegas pada arsitektur minimalis. Jadi garis-garis ini, ya, garis-garis untuk khususnya untuk taman-taman ya, yang garis-garis taman ini bisa menetralkan garis tegas pada arsitektur, bisa memberikan seakan-akan rumah kita itu menyatu dengan alam. Ya. Jadi untuk taman ini, ya, model jenis-jenisnya ini, nah kita bisa melihat model-modelnya, ya seperti ini ya. Ini gaya tropis yang biasanya menjuntai ini ya. Gaya taman ini biasanya digunakan pada rumah minimalis dan biasanya pada warna. Nah, warnanya. Ya, khususnya kalau misalkan ada jenis warna yang ini kalau dominan yang saya berikan contoh ini dominannya ya warnanya hijau. Ya, dominannya di sini hijau. Ada juga yang dominan warna merah. Ya, ada yang sebagainya. Ya. Gaya taman ini apabila ada kolam atau elemen keras, misalkan ada lampu, sebaiknya yang bergaya minimalis juga. Nah, jadi tidak digunakan untuk misalkan lampunya terlalu besar. Biasanya hanya lampu taman, seperti itu aja. Nah, kemudian sentuhan tanaman air yang berstruktur halus seperti papirus, bambu, dan teratai dapat menjadi jembatan penghubung antar gaya minimalis dan tropis, baik dari gradien abu-abu sampai gelap. Jadi kalau misalkan Anda memasang teratai lain sebagainya, itu bisa dijadikan sebagai gradasinya. Ya, dari alunan warna rumah yang gelap, kemudian cenderung ke terang. Ya. Jadi di situ untuk warna kolam ataupun warna tanaman yang berada di kolam itu sebagai penyambung. Ya, penyambung dari rumah, ya, dari rumah minimalisnya. Nah, seperti seakan-akan memang tadi yang saya katakan gaya tropis ini biasanya tanaman-tanaman yang tumbuh di arah tropis, ya berarti bisa menyambung khususnya untuk tanaman-tanaman air ya bisa digunakan. Seakan-akan tadi yang saya katakan bahwa warna dari tanaman ini bisa dijadikan sebagai jembatannya. Jadi dianggap sebagai warna yang gradasi ya. Biasanya kalau indah kalau kita memiliki pengaturan warna gradasinya. Nah, kemudian ada juga dari gaya taman lagi, yaitu gaya taman kontemporer. Ya, merupakan desain landscape modern yang sekarang sangat populer. Ini yang paling banyak sekarang orang mendesain paling banyak ya gaya kontemporer ini. Nah, perpaduan garis yang jelas dengan pola tebal dan penggunaan bahan baru yang mempunyai peran dalam membuat desain yang lebih segar. Nah, yang paling banyak sekarang yang model-model seperti ini. Ya. Penanaman dilakukan dengan membentuk kelompok. Jadi ada kelompok sendiri-sendiri, ya. Misalkan ada tanaman memiliki warna corak yang berbeda, misalkan dikelompokkan masing-masing tanaman sendiri-sendiri. Nah, ada warna merah, kuning, hijau. Nah, dan biasanya menggunakan spesimen yang abstrak. Ya, spesimen yang abstrak itu kadang-kadang beberapa dari apa itu namanya konsepnya dia menggunakan seakan-akan dia menjadi satu. Ya. Ya, misalnya menggunakan spesimen yang abstrak atau medianya, ya medianya yang seakan-akan itu ada, tapi sebenarnya itu tidak ada. Nah, ini model yang gaya kontemporer. Nah, kemudian tak asing lagi, kita bisa melihat saja di TV ya. Nah, ada Taman Jepang. Nah, ini ada Taman Jepang. Tapi dipakai di Indonesia jarang ini. Walaupun sekarang kurang populer, tanaman Jepang tetap menjadi pilihan mempercantik hunian yang minimalis. Ya, minimalis karena kita tahu untuk Jepang ya sekiranya sudah mulai mengenal ya dulu yang ada namanya tanaman bonsai lain sebagainya ya. Minimalis ya sifatnya. Biasanya bentuknya ini bulat-bulat ya. Nah, ini biasanya hunian minimalis ya cocok untuk yang hunian minimalis. Kita bisa menggunakan model taman Jepang.
Warna yang satu jenis ini ya, seperti halnya Taman Mediterranean, akan memperkuat gaya minimalisnya. Penggunaan elemen keras seperti batu, pasir, ya, lonceng angin, ataupun bambu sangat serasi lah. Nanti bisa saya jelaskan lagi di Taman Pertamanan untuk Jepang. Nah, ini jenis saja dulu. Nah, kemudian untuk yang gaya Eropa. Nah, gaya Eropa ini biasanya tamannya lebih teduh. Nah, biasanya teduh ya, tamannya biasanya lebih teduh. Terdapat bagian taman yang terpisah dengan bangunan induk. Jadi ada khusus. Jadi tanaman atau ruang rumah sendiri biasanya ada tempat sendiri. Ya, tempat ini biasanya mencerminkan gaya Eropanya, yaitu memiliki deretan tiang bulat tinggi besar disebut kolonet. Ya, biasanya ada tiang-tiangnya di situ. Nah, kadang-kala dilipati dengan kolam. Nah, bisa juga. Nah, ini gaya Eropa. Nah, yang mencerminkan kalau gaya Eropa biasanya ada bangunan yang terpisah antara induk dan dihubungkan dengan deretan tiang bulat tinggi besar. Nah, itu ya. Kemudian dikenal dengan nama gaya kebun raja atau kalifahan atau gaya aristokratik Itali atau gaya feodal. Nah, gaya feodal itu kalau di Indonesia itu dulu. Nah, gaya feodal zaman Belanda. Ya. Itu istilah kalau di Indonesia namanya zaman feodal. Kalau Anda menemui taman yang di Indonesia juga banyak kan zaman feodal, zaman penjajahan di Belanda ya. Khususnya taman-taman yang memiliki gaya Eropa juga. Nah, kalau di istilahnya Indonesia sendiri namanya gaya feodal. Nah, itu merupakan gaya-gaya bentuk Eropa. Nah, Anda bisa melihat aja gaya bentuk Eropa biasanya ada ini. Nah, kemudian gaya pastoral Itali. Nah, pastor, khususnya untuk gereja ya. Gereja yang berada di Itali ya khususnya ya. Biasanya taman ini merupakan bagian yang menyatu dari rumah gaya pedesaan. Nah, gaya pedesaan khususnya bukan pedesaan yang di Indonesia itu bukan ya, tapi gaya pastoral namanya pastor, ya, di Italia sana, ya, di Roma sana, ya, biasanya memiliki model yang seperti ini. Ya. Tamannya tampak alamiah, menyatu dengan alam. Biasanya menyatu ya, ada kolamnya, ada campur air dan sebagainya, memberikan kesan damai dan sederhana. Masih ada unsur tiang-tiangnya tadi, ya seperti yang digambar di bawah ini ya, dan kombinasi kelompok tanaman dari ukuran tinggi hingga rendah. Ya, kombinasinya ya ada. Nah, dari kelompok yang tinggi, menengah, sampai dengan yang rendah. Biasanya diselingi dengan kolam-kolam dan diselingi dengan kolonet-kolonet yang seperti ini. Nah, ini gaya pastoral Italia. Hampir mirip seperti Eropa, hampir ya. Nah, tapi kalau pastoral ya ini berkaitan dengan gerejanya Italia, ya, berkaitan dengan gaya pastoral Italia. Nah, kemudian ada juga masih di Eropa juga. Nah, di sini ada yang namanya gaya Perancis. Nah, taman ini terkesan formal. Nah, dengan memakai 4 unsur taman seperti bunga-bungaan yang ditanamkan dalam petakan-petakan. Nah, kotak-kotak lah. Nah, dipetakan-petakan semua ya, kotak-kotak ini. Nah, ada kotak, ada pokoknya diberikan batasan-batasan. Nah, tanaman seperti bunga ini tanaman dalam petakan-petakan atau pohon pangkas ya seperti ini ya, pohon pangkas yang selalu pagar ini ya, seperti pagar ini. Kolam dengan kombinasi air mancur dan pohon-pohon peneduh ya, biasanya di air mancurnya di tengah dan mancurnya ini ya. Ini gaya Prancis. Ya. Taman merupakan bagian terpisah dari bangunan. Nah, jadi tidak menyatu di dalam bangunan tapi terpisah. Ya. Kemudian setiap bagian taman dihubungkan dengan jalan setapak. Ya, ada sendiri setapak. Nah, jadi ada jalan sendiri. Ya, dan diberikan beberapa tempat atau bangunan kecil untuk istirahat sejenak atau gazebo kalau istilahnya ya. Ada tapak sendiri, kemudian ada tempat istirahat sendiri, jalan lagi, ada kumpulan lagi, ya semuanya dipelihara.
ya, dipelihara atau dipangkas ya, seperti ini. Nah ini model sekiranya gaya Prancis ini bisa dijumpai untuk taman-taman wisata. Ya, kalau misalkan Anda wisata untuk berfoto atau swafoto ya, nanti bisa melihat oh ini jenis tamannya taman yang gaya Perancis ya, seperti ini. Anda bisa melihat sebenarnya untuk gaya-gaya yang berada di taman wisata itu ya model-modelnya dari ini juga. Ya, ada gaya Perancis, ada model Eropa pun juga sama. Kita bisa melihat berbagai macam jenisnya. Nah, kemudian ada model namanya taman rahasia. Kalau kita mengenal yang namanya labirin, ya, kita mengenal ini. Jadi konsep ini ditemukan taman yang dinamakan dengan konsep taman Masih atau dikenal dengan nama taman labirin. Nah, kita mengenal ini taman labirin yang biasanya di televisi-televisi, ya biasanya seperti itu. Oh, taman labirin yang berbelok-belok, yang mana yang tertutup, mana yang sudah terbuka, ya namanya labirin atau insang ini ya, model insang ikan kan sepertinya labirin ini ya. Jadi atau House of Deluxe Troyonton, ya semuanya ini bergaya Eropa juga. Nah, jadi bentuknya memang taman rahasia, bentuknya seperti itu, lekukan-lekukan ini ya. Yang bentuknya merupakan jalan berliku, tak berujung dan menuju ke istana atau tempat-tempat yang istimewa. Jadi orang kemungkinan memiliki misalkan ingin jalan ya harus usaha dulu. Ya, berusaha sampai dengan yang dituju kemana. Kalau di Eropa sana ini memiliki menuju ke istana atau tempat-tempat yang istimewa. Harus usaha dulu ini ya. Jangan sampai atau istilahnya tersesat. Nah, kalau tempatnya rendah, tanaman rendah pun nggak masalah. Kalau tanamannya tinggi, ya itu bisa lama kita menuju ke istana atau menuju ke tempat yang istimewa. Ya, untuk yang Taman Rahasia ini temukan di abad 16 ya. Tamannya membingkai masih garden yang cenderung pendek, namun setelah kaum gereja Roma ini mengambil alih, masih garden tersebut sebagai alat simulasi ketaatan manusia terhadap Tuhan, maka tanaman berubah menjadi tinggi. Ya, dulunya memang rendah. Kalau untuk sejarahnya, untuk tanaman model labirin, tanamannya ya pendek-pendek. Tapi kalau untuk apa ini ya konsep gereja, ya dia memiliki makna sendiri. Ya, makna yang bisa diartikan oleh kaum gereja ini sebagai simulasi ketaatan. Jadi tanamannya tinggi-tinggi, ya, tidak kelihatan untuk jalurnya mana. Ya. Orang harus berusaha sampai ke tujuan. Nah, ini kalau untuk konsep atau istilahnya filsafatnya sendiri ya memang seperti itulah. Nah, jadi kalau orang berusaha ya tidak langsung instan ya. Ini untuk penggambarannya seperti itu. Jadi taman rahasia penggambaran seseorang yang harus bisa berusaha. Nah, tanpa putus asa saja jangan sampai tersesat. Nah, itu model taman rahasia. Nah, kemudian untuk taman gaya Inggris. Nah, ini gaya Inggris atau gaya campuran. Elemen-elemen taman disusun secara formal namun dikombinasikan dengan gaya alamiah. Nah, formal ya, tapi dikombinasikan dengan gaya alamiah. Ya. Kemudian bagian-bagian gaya tersebut dibuat terpisah dan tidak mencampur baurkan keduanya. Ya. Jadi ada bagian sendiri untuk fungsi sendiri, bagian peneduh sendiri, bagian peredam sendiri, ya. Bagian-bagian yang juga sendiri. Taman dibuat sebagai rupa alamiah dan mewakili keadaan pemandangan alam yang bergunung-gunung misalkan. Ya, kemudian dikombinasikan dengan danau-danauan, serta bagian hamparan tanah kosong yang ditumbuhi rumputan. Nah, jadi ini model gaya Inggris ya seperti ini. Jadi dia kelompokkan sendiri tanamannya berbagai macam fungsi. Ya, ini contoh gambar untuk model gaya Inggris. Nah, kemudian untuk gaya Amerika, nah, berbeda lagi. Nah, kalau di Amerika sana cenderung panjang ini ya, memanjang. Tentunya masih ada kolam.
Ya, terdapat hubungan yang erat antara bangunan rumah tinggal dengan taman sehingga terkesan akrab. Nah, erat, meskipun akrab seperti ini. Elemen taman disusun tidak resmi dan berisikan tanaman hias, kanan kirinya tanaman hias yang tapi diatur ya di pinggiran halaman, berumput dekat tembok rumah serta sederetan tanamannya berbunga yang rendah di bagian tepi border. Nah, jadi ada sendirinya, ada apa? Nah, ini ada masih Taman Amerika ini ya. Taman pada halaman belakang biasanya dilengkapi dengan serambi dekat rumah yang berpagar keliling atau pasio. Nah, misalkan di rumah-rumah model Amerika sana masih dikelilingi oleh pagar. Ya, bisa Anda lihat saja di film-film itu ya, mulai dari depan sampai belakang mesti ada pagarnya. Dan depan dan belakang mesti ada tamannya. Ya, dikelilingi seperti itu. Dan kanan kiri, misalkan di depan juga ada tanaman-tanaman yang bisa disusun kelompok-kelompok, ya, berderet-deret kelompok. Nah, itu gaya Amerika. Nah, model lagi gaya Cina. Nah, tadi ada Jepang ya, gaya Cina. Berkesan meriah ya, dengan memadukan tanaman hias dan bebatuan seperti tebing gunung, danau yang ada sungainya, serta jembatan penyeberangan melintasi sungai. Nah, ini contoh, ini ada jembatannya, mesti ya. Kita membuat taman model Cina ya, mesti ada ini. Tebing-tebing gunung, danau, ya, serta penyeberangan melintasi. Terdapat pavilium sebagai tempat untuk menikmati pemandangan alam ya, ada paviliumnya. Nah, biasanya ini ada paviliumnya. Ya, kemudian kesan meriah semakin kental dengan kehadiran tanaman warna-warni dan elemen tanaman keras. Ya, ada warna-warninya di sebelah sini atau di apa ya, itu ada kemudian ada mawar dan sebagainya. Nah, kemudian taman sering dilengkapi dengan patung binatang. Nah, kalau orang Cina sana banyak ini warung binatang atau harimau dan sebagainya, biasanya dimiliki ornamen yang hard. Ya, kemarin juga jenis-jenis tanaman model taman itu seperti apa dilengkapi dengan abiotik dan dilengkapi dengan yang hard. Ya, hard materialnya juga ada. Kalau hard material untuk gaya Cina ini cenderung ke bentuk-bentuk mana jenis atau bentuk hewan ini ya. Bergaya misalkan ada patung-patung hewannya lebih banyak itu yang memiliki gaya Cina seperti itu. Nah, sekarang ini gaya Jepang seperti di atas tadi ya. Meniru keadaan alam seperti pegunungan dengan kuil yang sepi, karena tadi yang diberikan untuk gaya Jepang ini modelnya minimalis. Ya. Kuilnya atau memiliki pegunungan dengan kuil yang sepi atau lereng pegunungan yang ada danaunya. Hampir mirip sih seperti di Cina tadi ya. Batu-batuan dibiarkan menggeletak. Nah, seperti ini. Jenis batu-batuan dengan menggeletak di sana sini di tepi danau sehingga memberikan kesan lengang atau tenang. Tanah-tanah disusun seolah berbentuk bukit-bukit. Nah, tidak rata. Nah, biasanya ada gelombang-gelombang sedikit ya. Bertopografi pegunungan. Sebagian taman dibuat hamparan berpasir ya, seperti ini putih. Nah, ini yang model gaya Jepang ya, modelnya seperti ini. Nah, ada pasirnya. Di sana kalau melihat tanaman Jepang ya, seperti inilah. Nah, nah, sekarang yang di Indonesia. Nah, ini kita sudah mengenal yang di Indonesia itu seperti apa. Nah, ini model yang sering kita temui lah. Ya. Unsur tanaman sebagian besar terdiri dari tanaman sumber makanan, terutama rumah-rumah di bagian pedalaman. Sumber kesejahteraan keluarga biasanya ya ditanami dengan tanaman sumber makanan. Ya, ada mangga, ada rambutan dan sebagainya. Nah, itu model-model yang gaya tradisional Indonesia. Pepaya pun ya juga ada. Nah, tapi di samping itu juga ada tanaman yang tidak sebagian, tapi biasanya sih ditanami dengan yang tadi. Ya, sebagian pedalaman sumber kesejahteraan keluarga masih ada. Nah, sebenarnya belum dapat dikatakan taman yang memiliki gaya karena penataannya hanya berdasarkan prinsip pemanfaatan kesejahteraan. Jadi tidak ada pola.
pola tamannya itu nggak kelihatan seperti contoh yang gaya Eropa, gaya Mediterranean, gaya kontemporer itu sudah ada pengelompokan sendiri, pengaturannya sendiri seperti ini. Ya, tapi kalau taman gaya tradisional Indonesia tidak ada yang seperti itu, karena cenderung ke arah alam, yaitu kesejahteraan, pemanfaatan alam, pemanfaatan untuk kesejahteraan, ya, sumber kehidupan biasanya seperti itu. Kita nggak bisa mengatur model tradisional Indonesia seperti tadi dipotong pohon mangga, dipotong dalam bentuk-bentuk itu kita jarang ketemu. Nah, sehingga penanaman berdasarkan gaya, maka gaya taman Indonesia adalah gaya serbaguna yang bisa digunakan. Bisa juga taman yang terdiri dari kelompok tanaman apotek hidup. Nah, itu bisa merupakan gaya tradisional Indonesia. Bisa juga gaya taman yang bisa diberikan misalkan sayur-sayuran. Nah, itu bisa aja. Kita masuk ke gaya tradisional Indonesia. Nah, tentunya untuk gaya tradisional Indonesia ini, ya ciri khasnya ini, ya, pemanfaatan kesejahteraan. Yang di model gaya yang tadi nggak ada. Kalau model gaya yang tadi cenderung ke arah pengaturan dari tanaman yang berbeda-beda, warna yang berkaitan dengan urutan garis dan sebagainya. Kalau untuk gaya tradisional Indonesia tidak ada yang hubungannya dengan itu. Ya. Karena cenderungnya bukan untuk seni, tapi untuk kesejahteraan. Nah, itu gaya tradisional Indonesia. Bisa dibedakan. Yang paling umum ya kita bisa menggunakan ini aja. Nah, berbeda untuk kelompok misalkan di perumahan-perumahan yang klaster ya. Kadang-kadang yang perumahan-perumahan klaster sudah memiliki gaya taman yang berbeda dari gaya tradisional Indonesia. Tapi untuk model perumahan-perumahan lokal ya masih menggunakan model gaya tradisional Indonesia. Ya, tapi kalau sudah klaster, kalau sudah villa, ya, yang model-model nama-nama perumahan gaya klaster yang seperti itu yang bonafit ya biasanya sudah memiliki gaya yang sendiri-sendiri. Biasanya milik gaya Eropa lain sebagainya yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Nah, kalau yang gaya Indonesia ini seperti inilah gambarnya. Nah, kemudian kita akan membahas dulu masalah macam-macam taman. Nah, kita mau membentuk konsep taman apa? Nah, gitu. Yang pertama yaitu taman air. Namanya aja taman air. Paling banyak ya mesti ada kaitannya dengan air. Ya, mesti ada unsur ini ya. Percikan serta pantulan dari benda yang berada di dekatnya sungguh memberikan hal yang sangat mempesona. Nah, percikan pantulan airnya. Nah, kemudian berbagai negara pesona air dijadikan suatu komponen pokok untuk menunjang sebagai terbentuknya tanaman-tanaman yang indah seperti taman gaya Jepang, taman gaya Perancis, gaya Itali, gaya Bali. Ya, kali ini yang saya berikan contoh ini gaya Bali. Gaya Bali ada pura, ada bentuk ini ya, patung ini. Ini model yang gaya Bali. Nah, bentuknya ya ini ya, taman air. Tanaman-tanaman sini beradaptasi terhadap lingkungan yang berair. Dengan dua cara yaitu secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, kalau vertikalnya taman-tamannya yang ini, horizontalnya ya ini, ya, tugu, patung-patung, ini yang vertikalnya. Horizontalnya berupa taman ataupun ini ya jembatan ini, batu jembatan-jembatan yang mengarah ini. Nah, ini yang dua cara secara vertikal maupun yang horizontal. Nah, ini macam-macam taman dulu. Yang pertama yaitu taman air. Nah, kemudian ada juga yang namanya taman mawar. Namanya saja taman mawar ya berarti dominannya yaitu tanaman dari mawar atau ros ya. Bunga mawar yang berasal dari belahan bumi bagian utara atau tepatnya dulu itu berasal dari negara Cina. Mawar itu munculnya dari negara Cina. Ya, pada musim salju secara alamiah mawar ini meluruhkan seluruh daunnya rontok ya. Kalau musim dingin kalau biasanya rontok dan menuju pada penghentian pertumbuhan atau beristirahat dormant period dan kembali berkembang pada saat musim panas. Maka sampai saat ini pun yang namanya mawar biasanya tumbuh baik di musim panas. Nah, berkembangnya di musim panas dibandingkan dengan musim hujan maupun dingin apalagi. Kalau dingin sudah rontok nih di sana ya. Nah, kita harus tahu juga ini jenis-jenis tanamannya seperti apa dominannya ya.
Taman Bunga Nusantara misalkan sering mendapat perlakuan khusus di mana tata cara penyiraman, pemberian pupuk, dan kami lakukan dengan sesama dan perhitungan yang matang. Ini Taman Bunga Nusantara, Jakarta ini. Misalnya sering mendapat perlakuan khusus. Kalau hujan harus bagaimana, harus dipupuk bagaimana. Nah itu kalau orang ingin membuat taman ya harus memeliharanya seperti itu. Jangan sampai nantinya tampak jelek kalau misalkan daun-daunnya itu rontok, misalkan taman mawar ini ya, apalagi berjatuhan semua, jadi hanya kelihatan tangkainya saja kan nggak menarik. Nah maka harus ada perlakuan khusus. Nah di dalam taman mawar. Nah sekarang sebelum kita mulai untuk membuat landscape-nya, kita tentukan dulu stylenya. Ya. Nanti untuk penggambarnya seperti apa, konsepnya seperti apa, kita buat aja. Kita tentukan dulu. Nah, misalkan aja ya, misalkan kita mau menentukan, oh di rumahmu sendiri kalau ada tanah. Nah, kalau misalkan ini ada tanah ini ya, ya bentuknya, stylenya apa yang cocok untuk halaman rumah kita. Boleh yang gaya-gaya tadi, terserah. Nah, memilih gaya desain tanaman landscape untuk menyesuaikan dengan tampilan dan nuansa di rumah kita. Ya, juga mencerminkan kepribadian kita. Nah, jadi kalau biasanya kalau taman juga menentukan, oh yang punya rumah itu seperti itu, bisa dilihat dari tamannya. Oleh sebab itu perlu dilakukan desain landscape-nya. Jadi sebelum Anda langsung menanam, dibuat dulu konsepnya seperti apa, digambar dulu seperti apa. Ya. Kalau Anda bisa gambarnya ya lewat SketchUp ya, bisa, nggak masalah. Ya, dengan menanami, karena di kemarin sudah saya ajarkan kemarin, Anda bisa untuk download komponen-komponen tanaman atau jenis tanaman yang sudah ada di 3D warehousing ya, tinggal Anda konsepnya dari situ nggak apa-apa. Ya, yang penting ada stylenya dulu, Anda pilih salah satunya yang cocok apa, didesainnya bagaimana, ya. Jadi ini perlakuan ini sebelum Anda membuat taman dan berkaitan dengan gaya taman yang dipilih itu seperti apa. Kita konsep dulu. Nah, gaya taman yang formal, ini ada lagi, desain landscape formal, tergantung pada garis lurus dan bentuk yang sempurna. Penanaman diatur dan dipangkas rapi untuk menjaga efek. Nah, efek ini, menjaga efek formal mereka, jadi rapi. Nah, namanya desain landscape formal ya. Yang diberikan yang rapi. Kalau informal, kebalikannya dari gaya formal. Desain ini menunjukkan sisi lebih santai. Ya, tidak atur, ya. Lebih santai, perpaduan garis lengkung dan bentuk tidak beraturan. Ya, penanaman ditempatkan dengan cara yang lebih teratur, menciptakan penampilan yang alami saja, yang natural ya, itu contohnya. Ya, tidak teratur, yang di sana nggak teratur, tapi paduan ada garis-garisnya. Ya, Anda boleh aja bentuk garis-garis seperti ini. Nah, itu taman gaya yang informal. Nah, sekarang yang ini, saya akan membahas dulu. Ini ada beberapa yang ingin mengetahui ya. Saya kadang-kadang di rumahmu atau di perumahan, ya mungkin ada lahan tersendiri yang diberikan oleh pengembang atau pemerintah yang dinamakan dengan ruang terbuka hijau atau RTH. Biasanya untuk taman bermain warga ini biasanya ya. Kalau digunakan sebagai taman ya. Kalau misalkan Anda diminta untuk membuat konsep ya, konsep misalkan aja di taman Anda sendiri nggak ada, nah, tapi di taman kampung Anda ada, nah itu yang namanya RTH, dia diberikan tempat sendiri, yaitu namanya RTH, ruang terbuka publik. Di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka yang non hijau. Ruang terbuka hijau perkotaan bagian dari ruang-ruang terbuka, ini wilayah perkotaan ya biasanya, jadi tumbuhan tanaman yang vegetasi endemik maupun introduksi guna mendukung manfaat ekologisnya, sosial budaya, dan sebagainya. Jadi ruang terbuka non hijau ini berupa ruang terbuka yang diperkeras, ada pavingnya, biasanya seperti itu, maupun ruang terbuka biru berupa permukaan sungai, danau, dan sebagainya. Biasanya ada kolamnya. Nah, seperti ini yang namanya ruang terbuka hijau. Nah, ini yang bisa untuk taman-taman warga, untuk mainan, ada pavingnya, ya di sini kemudian ada tanamannya sendiri karena memang peruntukan bagian ekologi dan peruntukan untuk warga. Nah, itu namanya ruang RTH.
Nah, secara fisik dibedakan menjadi RT alami yang berupa habitat liar atau kawasan lindung taman nasional, biasanya seperti itu. Nah, taman olahraga dan kebun bunga. Nah, ini yang kaitannya ada dua. Yang satu fungsinya untuk lapangan olahraga, kebun bunga, taman rekreasi, dan lain sebagainya. Kemudian multifungsinya RT ini sangat lebih spektrum, yaitu aspek fungsi ekologi, sosial budaya, arsitektural, dan ekonomi. Yang kedua, multifungsi. Nah, kemudian dia merupakan bagian salah satu subsistem atau subkota secara keseluruhan. Nah, semua keseluruhan. RTH sengaja dibangun untuk merata wilayah kota. Nah, ini yang penggambarannya. Jadi wilayah kota itu yang misalkan di area lalu lintas mesti ada area hijau, itu juga namanya RTH, ya, taman-taman kota. Nah, kalau di Semarang sih banyak ya, taman kota di sekitar bundaran mana Tugu Muda, wisata di dekat Jembatan Banjir Kanal, terus ada taman yang berada di sekitar Kalibandeng dan sebagainya lah. Nah, itu taman-taman RTH kota. Ya, saya jadikan sebagai paru-paru kota, ya, mengatur iklim agar sirkulasi udara alami dapat berlangsung sebagai bisa juga sebagai peneduh, ya, sebagai penghasil oksigen, menyerap air hujan dan sebagainya. Kalau dari segi sosial, ekonomi budaya mampu memberikan ekspresi budaya lokal. Artinya sebagai media komunikasi warga kota, sebagai tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian. Itu fungsi ya, peran RTH seperti ini. Anda harus bisa memahami ya, namanya RTH seperti ini, orang menata di taman kota itu seperti ini. Itu namanya ruang, nah ini seperti ini. Ya, ini. Nah, manfaatnya RTH secara kota langsung tidak langsung sebagai penghasil artinya ekologis atau alami yang diberikan bentuk berbagai faktor. Berlangsungnya fungsi ekologis, ya, dan lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari. Ya, supaya kota itu sehat dan manusiawi. Nah, taman sebagai peletakan tanaman sebagai penghasilan oksigen, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memang sebagai penghasil oksigen. Penyerapan air hujan, proses fisiologi, terutama pada daun dan permukaan tumbuhan. Nah, ini manfaat RTH. Implementasinya, nah, kalau misalkan Anda ingin implementasinya caranya gimana, yaitu menyusun rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya. Menyiapkan bahan menyusun dulu, menyelenggarakan pembangunan pengaman tanaman, kemudian melaksanakan perencanaan tanaman hias, apa saja yang dapat digunakan untuk itu, nah, kemudian melaksanakan pemangkasan, melaksanakan penataan dekorasinya, melaksanakan pengampunan, pengecatan pohon. Nah, ini biasanya bagian petugas dinas pertamanan. Ya, kalau orang melihat dinas pertamanan, implementasinya harus seperti ini. Dari menjaga taman kota, ya, dinas pertamanan menyusun semuanya ini. Kemudian memelihara taman jalur hijau kan dari hama penyakit, melaksanakan perawatan tanaman, penyiangan, pembersihan taman jalur hijau serta penyiraman secara teratur. Kemudian menyusun dan mengenai spesimen pohon pelindung dengan jumlah dan fungsinya, melaksanakan pembibitan dan pengadaan tanaman hias, pelindung, tanam produktif dan kebun bibit. Jadi kalau tadi di depan yaitu pemeliharaannya, cara konsepnya, kemudian baru cara pemeliharaannya. Nah, kalau ini pengembang biakannya. Jadi jangan sampai hilang atau habis. Nah, kemudian menyiapkan caranya menyiapkan tanam hias pohon pelindung yang siap tanam. Nah, menyiapkan bibit tanaman baik biji maupun stek. Nah, melaksanakan tanaman pohon, melaksanakan pemeliharaan. Nah, itu dari ini implementasi RTH yang bisa dilakukan ya. Penyiapan lahan melihat izin pemakaian. Nah, itu untuk pengetahuan mengenai RTH. Jadi yang dikatakan sebagai ruang terbuka hijau ya, seperti itu. Nah, ini yang paling sering kita jumpai ya, di kota maupun di daerah perumahan tertentu masih ada yang namanya RTH. Maka kita bisa memanfaatkan. Kalau yang di kota-kota ini yang mengerjakan ya dinas pertamanan kota. Sudah ada petugasnya sendiri. Lah bagaimana kalau misalkan di daerah area kita saja, di kampung kita sendiri. Ya,
ilmu-ilmu ini yang bisa Anda terapkan saja di dalam konsep terbuka hijau. Ya, jadi untuk latihan-latihan Anda bisa lah kita menerapkan untuk skala kecil, punyamu bisa menerapkan di tempat tinggalmu masing-masing, di depan rumah, ya seperti itu. Nah, itu masing-masing dari tujuan dari jenis-jenis taman yang kita pakai ya. Nah, itu bisa saja kita konsep seperti apa, ya. Jadi yang sudah saya bahas tadi, konsepnya, ya, peran-peran fungsi yang tadi, jadi bagaimana cara kita mengimplementasikannya itu ya seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa memilah-milah dulu yang mana sampai dengan cara pemilihan eh, tanaman seperti apa. Yang penting tadi ada gaya-gaya seperti apa. Nah, nanti kita punyamu bisa mencoba untuk membuat konsep. Nah, ini konsep saja, bisa dibuat lewat SketchUp. Ya. Anda bisa saja membuat konsep dari tanam atau taman, misalkan dari halamanmu sendiri kalau punya, ya. Kalau punya, biasanya luas nggak ini ya? Nah, kadang-kadang ada yang nggak luas, nah, ada yang biasa, ya. Meskipun nggak ada lahan pun bisa kita pakai. Ya, tentunya kita bolehlah untuk latihan. Lah untuk latihanmu nanti gimana? Latihanmu bisa untuk membuat konsep, misalkan saja Anda bisa saja salah satu aja ya untuk konsepnya yang agak teratur. Anda nanti bisa melihat dari gaya model ini aja. Uh, Kalau tidak kontemporer, model boleh punyamu model kontemporer boleh ataupun model Jepang boleh. Nah, jadi konsepkan dulu aja. Caranya konsep boleh Anda langsung dari SketchUp, ya, boleh dari SketchUp atau bisa Anda pakai buku gambar terlebih dahulu, ya. Kemudian bisa Anda buat sketnya, baru bisa dimasukkan ke SketchUp. Ya, untuk masalah tumbuhan bisa langsung di-download ya, lewat di warehousing yang kemarin ya. Sudah tahu caranya ya, kelihatannya ya. Ya seperti itu. Ya. Sudah tahu caranya untuk warehousing, 3D warehousing di-download dulu, nanti bisa diterapkan di situ. Ya, meskipun nanti untuk rendernya seperti apa mungkin agak berat, karena banyak komponen. Nah, khususnya untuk tanaman yang banyak komponen. Tapi yang penting yaitu Anda bisa mengonsep dulu, misalkan taman di rumah itu seperti apa, memiliki gaya Eropa ya boleh, atau gaya Jepang ya boleh, kontemporer juga boleh lah. Ya, yang penting masih ada tampilan untuk konsepmu sendiri seperti apa. Nah, kita kan belum menyiapkan taman nanti lain sebagainya. Kita bisa saja memberikan semacam miniatur saja lewat konsep ini. Ya, oke ya. Nah, itu untuk dari presentasi saya. Jadi yang tugasnya Anda atau untuk latihan Anda aja, yaitu membuat konsep, ya, membuat konsep dari gaya, misalkan gaya Jepang ya boleh, gaya kontemporer boleh, ya, untuk pemanfaatan lahan di sekitar rumahmu saja. Ya, boleh diberikan di SketchUp seperti apa. Kalau misalkan Anda ini menggunakan laptop,
Nah, nanti bisa ditunjukkan saja gambar, mana ini, gambarmu dari pertemuan besok. Ya, jadi konsepmu taman seperti apa, kalau pakainya laptop, kalau HP sih nggak masalah ya, kelihatannya nggak masalah, yang penting, konsep gambarmu seperti apa, yang sudah misalkan aja yang sudah dibuat di mana itu, di SketchUp, bisa ditunjukkan aja di sini. Nah, oke ya, bisa tunjukkan saja di dalam mana, eee, forum. Nah, ini untuk kuliah online ini bisa aja seperti apa konsepnya. Ya, bisa dicetak nggak apa-apa, Anda melihat filenya saja, oh seperti ini kelihatannya. Ini model, tapi jangan lupa diberikan tulisan ya, gaya apa gitu ya. Nanti sesuaikan dengan itu. Nah, itu tugasmu. Oke ya? Oh ya.